Pantauan yang lain, Saudara, mengenai jumlah kendaraan yang akan masuk ke Jakarta pada hari Rabu kemarin di masa PSBB melalui tol Jakarta Cikampek masih tinggi. Ratusan kendaraan diminta berputar balik karena tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Jakarta. Sampai Rabu sore ada 521 kendaraan diminta berputar balik oleh petugas di pos penyekatan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sebagian besar pengendara diminta berputar balik karena tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM yang menjadi syarat mutlak untuk masuk kembali ke ibu kota. Untuk mengetahui situasi penyekatan di tol Cikampek kilometer 47, tepatnya di Karawang, Jawa Barat, kami segera bergabung dengan Diana Valencia yang akan melaporkan langsung situasi di sana. Diana, selamat pagi. Apakah sampai saat ini ketika Anda melaporkan masih banyak kendaraan yang mencoba untuk masuk ke Jakarta? Ya, selamat pagi Bayu. Masih ada tentunya. Terlihat mungkin di layar kaca Anda dan juga di belakang saya ini ada antrean kendaraan sedari pukul 6 pagi tadi karena memang pemeriksaan kendaraan yang ingin masuk wilayah ibu kota tentunya itu masih terus diberlangsungkan. Tercatat sedari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi ada 84 kendaraan yang diminta untuk putar balik oleh petugas. Tentunya diminta untuk putar balik karena mereka ataupun puluhan kendaraan ini ingin melintas ke wilayah ibu kota tapi tidak memiliki surat izin keluar masuk. Angka 84 ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran di hari sebelumnya dalam rentang waktu yang sama. Karena kalau berdasarkan informasi dari pihak petugas di sini, dari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi rentang waktu yang sama di hari sebelumnya itu sudah lebih dari 100 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Tapi kalau untuk hari ini itu hanya 84 kendaraan. Tapi meskipun ada penurunan, kalau kita lihat secara garis besar dari hari ke hari begitu, penurunan ini maksud kami tidak konsisten begitu Bayu dan juga saudara. Jadi kadang naik, kadang turun begitu jumlah pelanggarannya tergantung ataupun di jam-jam tertentu. Seperti misalnya tadi menurut pantauan kami sekitar pukul 5 sampai dengan 6 itu memang cukup sepi begitu arus kendaraan yang melintas di sini. Tapi lepas ataupun di atas dari pukul 6 itu cukup banyak kendaraan yang melintas. Ini artinya sebenarnya ada fluktuasi begitu jumlah kendaraan yang memang ingin melintas ke sini dan tentunya berdampak pada jumlah pelanggaran yang diminta oleh petugas untuk putar balik karena tidak memiliki SIKM. Nah, kalau meskipun di tol di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 ini ada fluktuasi begitu, secara umum ataupun secara akumulatif di 20 titik pemeriksaan pemberlakuan SIKM itu sebenarnya ada penurunan. Hal ini mengacu dari informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus yang menyebutkan jumlah pelanggaran di 20 titik pemeriksaan SIKM itu ada penurunan sebanyak 13%. Dan untuk jumlah pelanggaran ataupun jumlah kendaraan yang berhasil diminta untuk putar balik oleh petugas sedari tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni di 20 titik pemeriksaan tersebut kurang lebih ada 21.084 kendaraan. Ini tentunya penurunan ini secara akumulatif ini perlu ditekankan ataupun justru dipertahankan karena memang kita tahu bahwa upaya ini untuk bisa menekan angka penularan COVID-19 yang ada di Indonesia dan tentunya untuk tidak membuat masyarakat itu masuk ke wilayah zona merah ataupun meninggalkan zona merah tanpa urgensi tertentu. Dan sekiranya sampai kapan sih pengawasan ataupun pemberlakuan SIKM ini akan diberlangsungkan? Kalau di kilometer 47 sendiri, nantinya pengawasan akan diberlangsungkan hingga tanggal 7 Juni mendatang. Tapi tentunya pemberlakuan ataupun pengawasan SIKM ini tidak hanya berhenti sampai tanggal itu saja. Karena menurut informasi yang kami terima dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan nantinya pemberlakuan SIKM masih akan terus diberlangsungkan hingga nanti status darurat dicopot ataupun dilepas begitu dari wilayah DKI Jakarta. Namun wilayah pemeriksaannya akan dipersempit begitu hanya di wilayah perbatasan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi atau Bodetabek. Kembali ke Anda, Bayu. Ya, Diana, bagaimana dengan kendaraan yang ingin keluar dari Jakarta? Apakah juga ada semacam penyekatan yang sama atau ketat seperti kendaraan yang akan masuk ke Jakarta, Diana? Nah, ini yang menarik, Bayu. Menurut pantauan kami, pengawasan kendaraan keluar wilayah Jabodetabek justru longgar. Titik pemeriksaan ataupun pos pantau mudik Cikarang Barat yang
berminggu-minggu lalu didirikan untuk bisa mencegah masyarakat dari wilayah Jabodetabek keluar wilayah Jabodetabek itu memang sudah tidak beroperasi sejak 30 Mei 2020 kemarin. Ini artinya sebenarnya ada catatan penting karena kita tahu ataupun kita apabila bersandar pada informasi di situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta corona.jakarta.go.id menyebutkan SIKM itu sebenarnya ada 2 jenis ataupun diperuntukkan bagi 2 kategori. Yang pertama SIKM bagi masyarakat dari luar wilayah Jabodetabek yang ingin masuk ke wilayah ibu kota. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Jakarta yang ingin keluar wilayah Jabodetabek. Ini artinya sebenarnya pengawasan pemberlakuan SIKM bagi kedua kategori ini sebenarnya harus jadi catatan penting untuk bisa sama-sama ketat begitu, sehingga bisa bersama-sama untuk menekan angka COVID-19, mencegah masyarakat yang tidak memiliki urgensi tertentu meninggalkan ataupun datang ke wilayah zona merah ataupun DKI Jakarta itu sendiri. Bayu. Baik. Diana Valencia, terima kasih laporan Anda pagi hari ini dari Tol Jakarta Cikampek, kilometer 47.